Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Safina dengan NIM 2381050082 dari semester 5 kelas C. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait rangkuman webinar internasional AI dan Big Data yang telah saya ikuti untuk memenuhi tugas mata kuliah teori peluang. Webinar ini berlangsung selama 4 hari yang membahas mengenai peran krusial AI dan Big Data dalam riset modern, etika penggunaannya, metodologi penelitian, dan analisis data tingkat lanjut. Para pemateri berbagi wawasan tentang bagaimana teknologi ini dapat meningkatkan produktivitas dan juga kualitas penelitian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas rangkuman webinar pada hari pertama. Oke, dimulai pada hari pertama dengan dua pemateri yang hebat, yaitu ada Profesor Dr. Muhammad Nuryanto Arif dan juga Associate Profesor Muhammad Roil Bilad PhD. Pada hari pertama ini membahas topik terkait AI sebagai keniscayaan riset modern. Di sini dicantumkan 2 poin penting, di mana pada poin pertama yaitu berbunyi AI sebagai alat bantu, bukan pengganti. Profesor Arif menekankan bahwasanya AI dan Big Data merupakan keniscayaan dalam riset modern yang menuntut kecepatan publikasi dan juga volume data ilmiah yang besar. AI ini berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti peneliti yang digunakan untuk efisiensi waktu, seleksi literatur, dan analisis data awal. Namun, peneliti tetap sentral dalam memberikan konteks intelektual, penalaran kritis, dan menjaga integritas secara orisinalitas ilmiah. Coba bayangkan pembagian tugasnya seperti ini. AI sebagai otot pada tim riset. Dia yang mengerjakan draft awal, mencari ribuan artikel untuk studi literatur, mengolah data mentah, tapi kita sebagai peneliti, kita tetap jadi otaknya. Kita yang memberikan konteks, yang mengecek ulang semua hasil yang diperoleh, menjaga integritas ilmiahnya, dan yang paling penting, kita yang menciptakan inovasinya. Selanjutnya, pada poin yang kedua, yaitu menghasilkan pengetahuan baru. Di sini, Prof. Bilad menyatakan bahwa AI ini membantu, yaitu sebagai pekerjaan otot, seperti penyusunan draft dan lain-lainnya. Tetapi, percikan jeniusnya, seperti pertanyaan riset yang mendalam, hipotesis yang berani, sampai kesimpulan yang benar-benar baru, itu semua murni, datang dari otak manusia. Jadi, terkait kreativitas, intuisi, maupun untuk menemukan pengetahuan yang benar-benar baru, itu wilayahnya wilayah seorang peneliti. Adapun kesalahan umum yang sering dilakukan oleh manusia ataupun oleh pengguna AI, yaitu meminta AI membuat judul, membuat novelty, ataupun hipotesis tanpa literatur yang memadai, di mana akan beresiko, yaitu beresiko untuk mengabaikan prinsip penelitian. Selanjutnya, strategi prompting efektif dan integrasi tools yang harus kita ketahui dan pahami bersama. Di sini ada 3 poin utama. Yang pertama ada RAG, ataupun Retrieval Augmented Generation, di mana memberi referensi ataupun bahan pustaka agar AI ini bekerja berdasarkan landasan ilmiah yang kuat. Di sini kita anggap saja bahwa kita memberikan perpustakaan pribadi kita kepada AI. Kita memberikan referensi ilmiah yang valid, jadi nanti jawabannya berdasarkan fakta, bukan mengarang. Yang kedua, ada instruction-based prompting, di mana di sini memberikan instruksi spesifik agar keluaran AI itu sesuai dengan kebutuhan peneliti. Kita harus spesifik, bukan hanya bilang, tolong ringkasin. Nah, itu salah, tapi coba kita lebih spesifik lagi dalam memberikan instruksi. Yang ketiga, ada chain of thought, di mana mengarahkan AI untuk berpikir dan menyusun langkah secara bertahap untuk hasil yang sistematis. Seperti kita minta pada AI untuk menjelaskan cara berpikirnya, jadi kita bisa melihat prosesnya sehingga hasilnya bisa menjadi lebih logis dan juga mudah untuk dicek. Pada webinar hari pertama ini menjelaskan pula bahwa AI dalam riset itu merupakan fardhu ain bagi peneliti, di mana diringkas pada 3 poin utama pada video ini. Terlihat bahwa pada poin pertama yaitu peningkatan produktivitas, artinya bahwa tidak memanfaatkan AI berarti kehilangan produktivitas dan juga tertinggal dari perkembangan riset global pada saat ini.
Pada poin yang kedua, yaitu kreativitas tetap domain peneliti. Artinya bahwa AI di sini hanya mendukung efisiensi teknis saja, sementara dari segi kreativitas dan inovasi itu tetap menjadi peran utama dari seorang peneliti. Dan pada poin yang terakhir, yaitu terkait penelitian yang berkualitas, di sini berarti bahwa kombinasi kemampuan peneliti dan juga AI ini dapat menghasilkan penelitian yang efisien, penelitian yang berkualitas, dan juga etis. Kita lanjut di hari yang kedua dengan pemateri yang tak kalah hebatnya, yaitu ada Bapak Ahmad Fauzi MPD. Materi yang disampaikan beliau secara garis besar membahas terkait etika dan penentuan topik penelitian dengan AI. Terdapat 4 poin utama yang dibahas pada video kali ini. Yang pertama, AI sebagai teman diskusi. Bapak Ahmad Fauzi MPD menekankan bahwasanya AI harus diposisikan sebagai teman diskusi saja, bukan sumber informasi utama, karena AI ini berpotensi halusinasi ataupun jawabannya yang keliru. Yang kedua, verifikasi output AI. Setiap output AI, terutama citasi, harus kita verifikasi terlebih dahulu, harus divalidasi, dan harus kita nilai secara etis untuk menjaga integritas akademiknya. Kemudian, pada poin yang ketiga, yaitu topik, tren, dan urgensi. Di sini kita harus bisa memilih isu yang sedang tren, isu yang baru, dan memiliki urgensi ilmiah ataupun sosial, seperti AI, STEM, ataupun SDGs. Kemudian yang keempat, yaitu prompting yang tepat. Di sini, keberhasilan AI itu tergantung pada perancangan prompt yang tepat, mulai dari menetapkan peran AI hingga instruksi yang spesifik. Ini pertanyaan utamanya. Bisa tidak kita percaya 100% dengan apa yang dihasilkan AI? Nah, jawabannya singkat. Sama sekali tidak bisa. Justru, di sini peran peneliti menjadi jauh lebih penting dari sebelumnya. Selanjutnya, di rangkuman ini, kita akan membahas terkait pencarian ide dan tools AI ilmiah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada pencarian ide penelitian. AI ini dapat membaca dan juga merangkum gap penelitian dari suatu artikel yang bereputasi. AI juga dapat membantu peneliti untuk menentukan ide yang terbaik, dan juga AI dapat menyusun kerangka awal dari suatu penelitian. Kemudian ada juga rekomendasi tools AI yang dapat kita gunakan, yaitu ada yang namanya SciSbase. Ini bukan semacam AI yang pada umumnya seperti ChatGPT, karena SciSbase ini memiliki resiko halusinasi dan citasi yang lebih rendah, dan referensinya juga mudah untuk diverifikasi. Di dalam tools AI SciSbase ini terdapat fitur My Library yang memungkinkan untuk mengunggah jurnal, lalu untuk ekstraksi informasi, dan juga perbandingan literatur. Nah, manfaat dengan pendekatan ini yang pertama dapat membantu peneliti untuk menyiapkan ide riset yang terukur dan juga valid. Kemudian, dapat memastikan penelitian berbasis pada sumber ilmiah yang terpercaya, dan juga menjaga integritas dan kualitas akademik dalam proses penulisan tugas akhir. Oke, kita lanjut pada webinar hari ketiga, di mana terdapat 2 pemateri yang tak kalah hebatnya juga, yaitu ada Profesor Dr. Sugiono MPD dan Dr. Wingwahyu Winarno. Pada hari ketiga ini, pemateri membahas terkait metodologi penelitian dan juga peran AI dalam SLR. Yang pertama kita akan membahas terkait SLR terlebih dahulu. SLR ataupun Systematic Literature Review, di mana di sini Dr. Wingwahyu Winarno menjelaskan bahwasanya SLR adalah penelitian kualitatif yang menelaah literatur secara sistematis, menekankan strategi terstruktur untuk identifikasi, seleksi, dan analisis sumber pustaka. SLR juga bersifat blank slate untuk memetakan topik. Artinya, yaitu peneliti memetakan topik secara menyeluruh sebelum menarik kesimpulan. Berbeda dengan literatur review tradisional yang bertujuan untuk menguatkan ataupun menyanggah teori yang sudah ada. Yang kedua, ada peran AI dalam SLR. Tool seperti ChatGPT
dapat membantu ekstraksi data dan analisis literatur lebih efisien lagi, dan juga dapat mendukung sintesis temuan dari banyaknya artikel, dan dapat mempercepat proses penelitian. Lanjut, pada rangkuman selanjutnya, yaitu terkait metodologi penulisan skripsi, tesis, ataupun disertasi, yaitu STD. Di sini, saya tunjukkan terkait jenjang penelitian sesuai KKNI, dimulai dari bawah yaitu S1. S1 di sini yaitu terkait aplikasi ataupun penerapan, di mana fokusnya pada aplikasi ilmu. Lanjut pada jenjang selanjutnya, yaitu S2, terkait inovasi ataupun pengembangan, di mana fokusnya pada inovasi ataupun pengembangan ilmu dan teknologi. Lanjut pada jenjang selanjutnya, yaitu ada S3, yaitu terkait invensi ataupun kreasi baru, yaitu kontribusi pengetahuan yang orisinal. Di sini, Profesor Dr. Sugiono MPD menyoroti dominasi penelitian kuantitatif di jurnal Q1 ataupun Q2. Penelitian itu berfungsi untuk need to know ataupun mengembangkan ilmu menggunakan metode kuantitatif ataupun kualitatif. Lalu ada need to do, yaitu mendukung pekerjaan menggunakan metode R&D, dan need to decide, yaitu membantu mengambil keputusan ataupun menggunakan metode evaluatif. Adapun perbedaan orientasi penelitian kuantitatif dan juga kualitatif, yaitu di mana kuantitatif menguji teori ataupun hipotesis secara linear dari awal hingga kesimpulan, dan untuk kualitatif sendiri yaitu membangun teori ataupun hipotesis baru secara induktif berdasarkan temuan lapangan. Selanjutnya, di hari terakhir webinar, membahas terkait Big Data, text mining, dan analisis lanjut, yang disampaikan oleh pemateri yang tak kalah hebatnya pula, yaitu ada Profesor Rezi Eko Caraka, PhD. Di sini ada 4 poin utama yang akan dibahas pada video ini, yaitu yang pertama ada definisi Big Data. Prof. Rezi Eko Caraka, PhD menjelaskan bahwasanya Big Data itu bukan hanya sekedar banyaknya variabel, tapi ekosistem data besar dan kompleks yang berfokus pada text mining dan juga image processing. Pada poin yang kedua membahas terkait text mining. Di sini, text mining ini digunakan untuk menelusuri sentimen dan pola kata dalam teks yang berskala besar. Tahapan data processing penting untuk menghindari yang namanya garbage in ataupun garbage out, ataupun bisa disingkat dengan GIGO. Lalu pada poin yang ketiga ada yang namanya praktik analisis, di mana demonstrasi sentimen analisis dan topik modeling menggunakan RStudio yang akan memungkinkan pengolahan data dan visualisasi tingkat lanjut. Lalu pada poin yang terakhir yaitu terkait peran ChatGPT sendiri. ChatGPT ini digunakan sebagai alat bantu untuk membuat R code kompleks dan visualisasi data tingkat lanjut bagi mahasiswa magister dan juga doktor. Adapun tolak ukur publikasi jurnal ilmiah, di sini ada 3, yaitu yang pertama novelty yang kuat, baik melalui metode baru ataupun pendekatan baru terhadap metode yang lama menjadi kunci dari suatu nilai ilmiah. Yang kedua, pada topik terkini, pemilihan topik ataupun kasus yang relevan dengan fenomena yang mutakhir. Lalu yang ketiga, karya ilmiah yang bernilai. Kedua aspek ini menghasilkan karya yang kompetitif dan layak publikasi di jurnal bereputasi. Nah, dari semuanya, webinar ini menegaskan pentingnya adaptasi peneliti terhadap teknologi AI dan Big Data untuk menghasilkan riset yang relevan, berkualitas, dan juga berdaya saing global. Mungkin cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait rangkuman webinar internasional AI dan Big Data. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.